Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali berjumpa di dalam program Bible Everyday dan saya mengajak Anda untuk belajar di Mazmur pasal yang ke-61. Kalau Anda mengikuti perjalanan kehidupan Daud sejak dia dari gembala dan akhirnya menjadi Raja Israel, itu bukan perjalanan yang mudah. Ibarat anak tangga, tidak hanya naik 1-2 step dan terus arah daripada perjalanan hidup Daud menanjak. Tidak seperti itu. Dia memang di awal, dia seolah-olah naik, bahkan naiknya cukup cepat. Dari gembala tiba-tiba dipercaya menjadi seorang panglima karena dia berhasil mengalahkan Goliat di dalam peperangan. Tetapi perjalanan hidup Daud itu tidak naik terus, bahkan seperti roller coaster. Dia naik sedemikian cepat, tapi seolah-olah dibanting sedemikian cepat juga ke bawah. Jadi dia mengalami puncak sukses, tetapi tidak lama kemudian dia langsung mengalami pengalaman lembah yang sangat curam. Itulah perjalanan kehidupan Daud. Bukan perjalanan yang mudah, penuh tantangan, penuh dengan himpitan, penuh dengan kesesakan. Bahkan dia harus dikejar-kejar sebagai buron, nyaris mati. Dan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali dikhianati oleh orang-orang yang dia percaya, dan seterusnya. Cukup berat. Makanya di dalam ayat yang kedua, ayat ini menceritakan tentang masa-masa sulit yang dialami oleh Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Daud berseru kepada Tuhan. Daud benar-benar menyatakan semua pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Dan kalau kita membaca ayat yang ke-6, dan ini hal yang cukup menarik, dikatakan, sungguh Engkau ya Allah yang telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tolong garis bawahi kata nasar. Kata nasar ini kata yang sebetulnya cukup jarang muncul di dalam Alkitab. Tidak semua orang mengucapkan nasar, hanya orang-orang tertentu saja yang berani mengucapkan nasar kepada Tuhan. Mengapa demikian? Nasar itu seperti doa yang karena dia begitu berharap doanya didengar oleh Tuhan. Kalau bahasa saya, orang begitu serius dengan doanya, maka dia menjanjikan sesuatu kepada Tuhan ketika Tuhan menjawab doanya itu. Itu namanya nasar. Jadi misalnya Hana, dia tidak memiliki anak karena dia mandul. Maka ketika dia datang ke bait Allah untuk berdoa, dia bernasar. Kalau Tuhan memberikan dia anak, maka dia akan mempersembahkan anak itu di rumah Tuhan. Dan benar, ketika Samuel lahir, Hana membayar nasarnya. Dia bawa Samuel yang masih kecil itu, dia bawa ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Itu nasar. Nasar menunjukkan keseriusan ketika dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi saya rasa tidak ada orang bernasar untuk hal-hal yang remeh, untuk hal-hal yang sepele. Biasanya orang bernasar karena sebuah permohonan yang besar, menyatakan betapa dia bergumul akan hal itu, dan menyatakan kesungguhan hati dalam dia memohon kepada Tuhan. Pertanyaannya tentu saja, bolehkah orang Kristen bernasar? Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, banyak tokoh Alkitab melakukan atau mengucapkan nasar. Artinya apa? Artinya ya boleh-boleh saja. Tetapi pastikan kita tahu bahwa kita bisa menepati nasar yang kita buat. Bagaimana dengan Daud? Dia mengucapkan nasar, dan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Jadi artinya begini, ketika seseorang berani mengucapkan nasar, maka orang itu tahu persis, kalau dia sampai tidak menepati atau tidak membayar nasarnya, hukuman Allah akan datang kepada dia. Orang bernasar atau tidak, sebetulnya itu tidak membuat orang menjadi lebih benar atau orang menjadi berdosa. Maksud saya gini,
Kalau kita tidak bernasar, itu juga tidak menjadikan kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bernasar, bukan juga berarti bahwa kita menjadi orang yang lebih rohani. Justru ketika kita bernasar dan kita tidak menepati nasar kita, itu justru menjadikan kita berdosa. Maka hati-hatilah kalau kita hendak mengucapkan janji kepada Tuhan, yang kalau dalam bahasa Alkitab disebut nasar. Jangan pernah berjanji kalau kita tidak yakin kita bisa menepati janji itu. Apalagi kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Mending tidak usah bernasar kalau kita bukan orang yang punya komitmen untuk menepati apa yang kita nasarkan. Lain halnya ketika Anda memang dihadapkan dengan sebuah pergumulan tertentu, Anda begitu memohon dan merindukan akan jawaban Tuhan atas pergumulan Anda, dan untuk itu Anda berani bernasar. Tentu saja itu hal yang dipersilahkan karena Alkitab juga mengizinkan. Hanya saja ketika Tuhan menjawab doa kita, bayarlah nasar kita. Seperti halnya Daud berkata, aku membayar nasarku hari demi hari. Dan nasar yang dibayar menunjukkan bahwa dia punya komitmen dengan Tuhan. Dia setia dengan janji yang dia ucapkan. Jadi kembali kepada kita semuanya, Daud mengalami pergumulan hebat dan dia bernasar, tetapi pada akhirnya juga Daud membayar nasarnya itu. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda ingin bernasar, pastikan yang pertama, Anda menepati nasar yang Anda buat. Yang kedua, Anda yakin bahwa Anda bisa membayar nasar itu. Dan yang ketiga, pegang komitmen sungguh-sungguh karena kita telah berjanji kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa memenuhi kriteria tersebut, lebih baik tidak bernasar. Semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan buat kita semuanya. Tuhan berkati.